lagi bareng gue di channel Grafis, tentunya bersama admin yang selalu dengan informasi-informasi terhangat, terbaru, dan terupdate seputar dunia kripto, men. Sorry banget untuk hari ini gue nggak ngebahas lagi seputar dunia kriptonya ya, karena kemarin itu banyak banget yang nanya, banyak banget yang berkomentar-komentar tentang gimana sih bang cara untuk menghilangkan atau menghapus teguran atau peringatan di YouTube ya. Ini banyak banget dan di komentar itu udah banyak banget nih kan. Gue hampir nggak bisa menjawab satu persatu karena apa? Banyak komentar-komentar yang sama ya, yang intinya udah pernah gue bahas. Jadi kita langsung aja untuk membuatkan video part 2-nya gimana caranya untuk menghilangkan atau menghapus teguran di YouTube. Terus buat kalian semua yang baru tahu tentang channel kami, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami, men. Kita langsung aja untuk masuk ke inti pembahasannya. Di sini kita berada di bagian video ya. Di bagian video ini lo bisa lihat sendiri nih video-video gua, ini banyak banget nyet ya. Ini udah lumayan banyak ya. Ada sekitar 200 videoan lebih yang udah gua up di channel gua. Di sini gua udah bikin channel di tahun 2017 ya kalau nggak salah, ini di tahun 2017, dan di situ gua baru aktif di YouTube itu di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Oke, di sini ada satu teguran. Di sini kita kasih tanda dulu ya. Oke, sorry. Oke, kita klik di sini, kita kasih tanda dulu. Nah, di bagian dashboard itu kalian klik ya. Kalian klik aja di situ. Nanti bakalan muncul tampilan dashboard channel kalian ya. Kalian klik di situ. Dan di sini masih ada pelanggaran channel ya. Ini ada statusnya itu peringatan ya, karena ini sebenarnya gue udah sering ya. Gue sering banget dapat teguran ya. Jadi yang pertama itu peringatan, terus yang kedua itu teguran 1, terus yang ketiga itu teguran 2, terus yang keempat itu teguran 3. Jadi gue hampir dapat 3 teguran ya. Gue hampir dapat 3 teguran. Terus gue coba cari gimana sih caranya untuk menghilangkan ya, menghilangkan peringatan-peringatan ataupun teguran di YouTube. Dan gue nemu caranya. Ternyata kita bisa melakukan tinjau banding karena misalkan video kalian itu tidak ternyata tidak melanggar gitu ya. Kalau menurut kalian tidak melanggar, kalian silakan tinjau banding, asalkan ya, ini ada asalkan video yang sudah terkena peringatan atau terkena teguran itu tidak kalian hapus secara individual ya, tidak kalian hapus sendiri gitu ya. Kalau misalkan dihapus sama YouTube ya udah biarin aja. Nanti kita bisa melakukan tinjau banding di bagian tinjau bandingnya ya. Contohnya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada peringatan ya. Nih peringatannya nih, yang gua kasih tanda itu. Ada tulisan peringatan, kalian tinggal klik aja di situ ya. Kalian tinggal klik di situ. Nah, kita tungguin sebentar. Nah, di sini ada teguran pedoman komunitas ya. Ini kalian bisa baca. Ini kita coba perbesar ya supaya lebih jelasnya. Nah, di sini kita baca dulu konten mana nih? Nah, konten Anda telah dihapus karena melanggar pedoman komunitas kami. Jadi kalian tinggal bacain dulu pedoman komunitas YouTube itu bagaimana, supaya kalian itu bisa jelas untuk memahami tentang pedoman komunitasnya ya. Jadi bisa pelanggaran itu apa, peringatan itu apa, teguran itu apa gitu ya. Teguran pertama ini tidak akan mempengaruhi akun Anda ya. Anda hanya diberikan peringatan sekali. Peringatan ini akan tetap ada di channel Anda. Jadi seperti yang kalian lihat di bagian dashboard gua tadi ya, itu karena peringatan gua itu tidak disetujui gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, biarin tetap ada aja, karena YouTube pun sudah memberikan keterangan gitu ya. Peringatan itu bakalan tetap ada di channel Anda, dan itu tidak mempengaruhi kinerja atau uploadan video kalian gitu. Jadi kan kalian nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah takut, tetap aja upload gitu ya. Yang penting kalian rubah cara kalian itu untuk membuat video gitu ya, bukan rubah secara total itu enggak. Jadi misalkan ada kalimat-kalimat yang misalkan ya kalian itu menggunakan atau mengandung kalimat yang menyinggung ataupun membuat kata-kata gimana gitu, mending kalian kurangin gitu ya.
Terus untuk banyak banget sih untuk faktornya, ada dari segi thumbnailnya, terus dari segi lagunya, kalian coba pahamin tentang itu. Terus juga ada yang berpengaruh di deskripsi ataupun di link ya, link-link apapun kalian sembarangan masukin itu juga berpotensi membuat video kalian itu terkena peringatan ataupun teguran gitu. Jadi kalian harus lebih waspada, harus lebih kolektif gitu ya untuk membuat video. Oke, di sini kita scroll di samping ya. Kita coba perbesar dulu di sini ya supaya lebih enak untuk membacanya. Jadi kita sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kita terlebih dahulu bacain ya. Jika mendapatkan teguran sekali lagi ya. Sorry, ini sengaja WA gue offin ya supaya gue bisa fokus untuk bikin videonya ya. Oke. Di sini ada poin yang pertama, channel Anda akan mendapatkan teguran komunitas ya. Terus yang poin kedua, Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload video, memposting atau melakukan live streaming selama 1 minggu. Ya, 1 minggu kalian nggak bisa upload, 1 minggu kalian nggak bisa live stream, dan tidak bisa memposting apapun. Kan sekarang itu ada tiga langkah ya untuk membuat video ya di situ. Kalau misalkan kalian mau posting foto itu juga bisa, membuat video seperti yang biasa-biasa kalian lakukan itu juga bisa. Dan sekali lagi kalian juga bisa melakukan live streaming ya, live streaming di YouTube. Buat para gamer-gamer ataupun apa itu juga bisa ya. Oke. Di sini kita menuju ke konten yang dihapus nih ya. Kita coba perkecil. Nah, di sini. Di sini konten dihapus. Kita coba kasih tanda dulu. Nah, di sini konten dihapus. Jika menurut kami ya, menurut Anda kami melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding dan keputusan. Nah, ini poin yang paling penting ya. Poin yang paling penting, Anda dapat mengajukan banding atas keputusan ini ya. Jadi YouTube itu juga bisa salahnya. YouTube itu juga juga memberikan kesempatan kita melakukan demokrasi lah. Jadi kita boleh meluangkan pendapat kita kepada mereka gitu. Kalau misalkan video yang kalian buat itu ternyata nggak layak untuk dihapus dari pihak YouTube, ya udah kan tinjauin banding aja gitu ya, siapa tahu diterima ya. Kalau misalkan nggak diterima, ya berarti ada tulisan seperti ini gitu ya, sama kayak di channel gue ini. Nah, di sini ada banding ditolak gitu ya. Nih, kita kasih tanda dulu. Ini ada banding ditolak, ini tindakannya. Ini setelah gue lakukan banding atau setelah gue mengajukan perbandingan antara video gue dengan video-video konten kreator lain gitu ya. Oke, kita coba kasih ini sini. Nah, di sini jenis kontennya, ini konten yang dihapus sama pihak YouTube. Ini ada konten yang dari konten gua yang membahas tentang Bitcoin, Litecoin dan lain sebagainya ya. Di situ nggak tahu juga kenapa dihapus dari pihak YouTube. Untuk keterangannya di sini ada keterangan dari YouTube-nya. Ada spam, praktik penipuan dan scam ya. Jadi ini mungkin karena gua nggak memberikan detail di deskripsi video gua itu lebih rinci gitu ya. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan kalian itu membuat konten-konten yang misalkan itu beresiko, kalian tinggal perjelas di deskripsi videonya, ataupun di videonya itu kalian kasih disclaimer atau apapun gitu ya, supaya para penonton atau orang yang melihat video kalian itu tidak merasa terkena atau tidak merasa tertipu gitu ya. Jadi ini penting banget nyet, ini penting banget. Jadi kan lebih jelaskan, tujuan dari video kalian itu untuk apa. Tujuan video kalian itu untuk mendidik ataupun untuk memberi informasi atau memberikan ilmu atau memberikan pengetahuan buat orang lain, supaya orang lain itu mendapatkan imbas yang positif gitu, nyata bukan imbas yang negatif seperti itu. Oke. Di sini kalian bisa ajukan banding. Nah, nanti kalau misalkan kalian belum kalian klik di peringatan tadi, terus di sini masih ada tinjau bandingnya. Kan tinggal klik aja di situ. Terus kalian tinggal masukkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan pelanggaran yang kalian peroleh gitu ya.
Dan di sini gua kasih contoh ya, contoh untuk kalimat yang udah gua kirim ke YouTube itu seperti ininya. Kita coba kasih lihat ke kalian semua. Nah, di sini, aduh, ini pakai tulisan ini ya, nggak bisa dimiringkan tah? Kita coba miringkan dulu. Oke, ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. Gimana ya? Agak bingung nih, agak bingung. Oke, kita coba screenshot dulu. Kita coba screenshot ya. Terus kita nanti buka di apa ya, di aduh sorry, gue belum sarapannya. Jadi kalau lo denger perut gue agak bunyi, ya sorry bang. Oke, kita udah save ya, kita udah save di galeri ya. Ini kalian nanti boleh boleh contoh di situ gitu ya. Kalian boleh ambil kalimatnya gitu. Oke, kita coba kliknya di situ. Oke, kita coba bersama. Aduh. Nah, di sini. Ini ada kalimat yang udah gua tulis gitu ya di YouTube, tapi di sini bukan pakai bahasa Indonesia ya, kita menggunakan bahasa internasional atau menggunakan bahasa Inggris. Jadi tulisannya seperti ini. Hai YouTube, ini ada peringatan pertama kami. Itu jika kalian mendapatkan peringatan pertama ya. Peringatan pertama dengan teguran pertama itu bedanya. Kalian bisa pahamin, kalian bisa baca-baca sendiri di pedoman komunitas yang udah diberikan oleh YouTube ya. Saya yakin sistem YouTube canggih, tapi ada banyak video yang mirip dengan video ini yang membahas tentang cara ya itu video kami gitu ya. Bisa diputar di saluran orang lain. Jadi izinkan saya untuk menghapus peringatan ini. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ini tinjauan banding kita dengan kalimat-kalimat yang sudah kita kirimkan ke YouTube itu diterima ya oleh YouTube, otomatis video yang dapat peringatan tadi bakalan dibalikan lagi atau dinormalisasi lagi oleh YouTube seperti itu. Dan untuk cara mengirimkannya bukan mengirim lewat emailnya ya. Kita juga nggak tahu emailnya YouTube itu apa. Kita nggak tahu juga gimana cara kita bisa ngirim ke YouTube gitu. Yang jelas ketika kalian ngeklik di sini ya. Aduh, mana nih? Oke, kita perkecil. Nah, di sini ya. Ketika kalian nanti klik di bagian tindakan ini, nanti otomatis kalian tinggal masukkan kalimat ya. Kan tinggal masukkan kalimat, terus kalian tinggal masukkan tindakannya ya, sesuai dengan video-video yang sudah dapat peringatan di channel kalian masing-masing gitu. Kalau udah, langsung kirimkan ke YouTube ya. Kita tungguin, biasanya sih kalau gua kemarin itu dapat berapa ya, 3 atau berapa hari gitu ya. Enggak lama koknya, enggak kayak kita ini ya, nungguin balasan chat dari mantan gitu ya. Sorry, agak bercanda dikit, sorry banget ya. Oke, jadi seperti itu, nggak begitu lama. YouTube itu kalau misalkan kita udah ngajuin banding, otomatis kalau bandingnya itu cocok untuk mereka, ya udah mereka bakalan cepet-cepet untuk memprosesnya atau memberikan kebebasan untuk kita menormalisasi lagi video yang sudah dihapus dari pihak YouTube seperti itu. Nah, seperti ini. Di sini juga ada nih peringatan pada tanggal 29 Maret 2021. Ini belum hilang. Ini nggak apa-apa nyet ya, karena bandingnya itu dari keterangannya nih ditolak ya. 1 April 2021. Kita ngajuin di tanggal 29, terus di prosesnya itu atau dikirimkan itu pada tanggal 1. Itu kan nggak lama ya, cuma 3 harian ya. 3 harian kalian bisa menunggu jawaban dari YouTube. Kalau misalkan diterima, videonya itu bakal dibalikin lagi. Kalau misalkan nggak diterima, videonya ya bakalan tetap gitu ya, tetap dapat tidak bisa ditonton gitu ya, atau dihapus oleh YouTube. Oke. Jadi kita kasih kesimpulannya untuk cara menghapus cara menghapus atau menghilangkan teguran di YouTube itu seperti ini. Kita coba kasih ringkasannya. Nah, ini. Jadi yang pertama, itu kalian buka YouTube Studio Chrome ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian pilih di bagian menu dashboard. Terus yang ketiga, pilih peringatan lalu klik buka. Dan yang keempat, pilih tinjau banding ya, tinjau banding atau ajukan banding. Terus yang kelima, masukkan kalimat peninjau banding sesuai video yang terkena pelanggaran atau peringatan. Jadi ini step by stepnya yang udah gua simpulin cara kerjanya
supaya kalian itu bisa mengajukan banding. Ini bukan 100% menghilangkan nyetnya, tapi kita mengajukan banding video kita yang sudah terkena teguran ataupun peringatan oleh pihak YouTube gitu ya. Jadi kalau misalkan itu diterima gitu ya, video kita bakal dibalikin. Tapi kalau misalkan nggak diterima, ya it's okay, itu terserah pihak dari YouTube-nya gitu ya. Kita nggak bisa bertindak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk membalikan video kita atau untuk mengajukan banding kalau misalkan video kalian itu benar-benar video real, video yang dibuat sendiri, tidak mengandung praktek penipuan ataupun spam seperti itu. Oke, jadi untuk di pembahasan video kali ini mungkin cukup segitu aja. Ini udah gua bahas secara komplit, udah gua bahas secara real. Kalau misalkan lo tonton video gua dari awal sampai akhir, lo pasti bakalan bisa gitu. Ini simple banget, nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet juga. Oke, langsung aja kita tutup dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you next time.